Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 02 SMJM 004 Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Video ini kami buat sebagai tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang diangkuh oleh dosen pembimbing Bapak Ibrahim Bali Pamungkas STMM Mkom. Kelompok kami sendiri terdiri dari 3 anggota, yaitu Nabilah, Rahmat Damayanti, dan saya sendiri Muhammad Mahdi. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pengenalan fungsi matematika, rumus, dan grafik pada Microsoft Excel. 1. Menggunakan fungsi-fungsi matematika. Terdapat beragam fungsi matematika yang terdapat di dalam Microsoft Excel yang bisa digunakan secara mudah oleh penggunanya. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah fungsi penjumlahan, statistik, min, median, average, if, dan lain-lain, dan fungsi-fungsi lainnya. Langkah-langkah menggunakan fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik insert function. Yang kedua, pilih fungsi yang diinginkan. Yang ketiga, klik OK. Apabila ingin menggunakan ragam fungsi matematika ataupun statistik yang lain, maka bisa digunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada grup function dengan cara mengklik ribbon formula untuk menggunakan fungsi yang diinginkan. 2. Menggunakan rumus atau formula statistik atau matematika. Penggunaan formula di dalam Microsoft Excel sangat membantu dalam melakukan operasi bilangan matematika, baik operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Untuk menggunakan formula matematika, selalu diawali dengan menggunakan tanda sama dengan. Menulis rumus dengan angka. Untuk menulis rumus dengan angka dapat dilakukan dengan cara menuliskan angka beserta operasi hitungannya ke dalam sel atau formula bar, lalu tekan enter sebagaimana tampak pada gambar berikut. Menulis rumus dengan cara menunjuk. Menulis rumus dengan cara menunjuk merupakan cara menulis rumus yang paling cepat, aman, serta mudah. Penulisan ini bisa dilakukan antar lembar kerja ataupun workbook. Caranya adalah sebagai berikut. A. Tentukan sel yang akan digunakan untuk menempatkan hasil. B. Ketikkan tanda sama dengan pada sel yang akan digunakan untuk menempatkan hasil. Kemudian tunjuk sel yang akan dijumlahkan dengan pointer. Kemudian ketik tanda penjumlahan, ketik lagi sel yang akan dijumlah, kemudian tekan enter. 3. Menulis rumus dengan menggunakan AutoSum. AutoSum merupakan fungsi yang terdapat di dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan matematika. Menu-menu pilihan yang terdapat pada fasilitas AutoSum ini meliputi sum, digunakan untuk melakukan penjumlahan data dalam suatu range data tertentu. Max, digunakan untuk mencari nilai maksimal dalam suatu range data tertentu. Min, digunakan untuk mencari nilai minimal dalam suatu range data tertentu. Count numbers, digunakan untuk menghitung jumlah data dalam suatu range data tertentu. Average, digunakan untuk menghitung rata-rata data dalam suatu range data tertentu. Untuk menggunakannya, dilakukan langkah-langkah berikut. Pertama, klik ribbon formula. Kedua, klik tombol AutoSum pada grup function library. Ketiga, pilih range data yang ingin dihitung. Keempat, pilih jenis fungsi yang diinginkan pada AutoSum. B. Menggunakan fungsi logika. Pada prinsipnya, fungsi logika digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih argumen untuk menghasilkan nilai true atau false. Fungsi logika secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. If, buka kurung logical, underscore test, titik koma value, underscore if, underscore true, titik koma value, underscore if, underscore false, tutup kurung. Di mana logical test. Logical test adalah nilai atau ekspresi yang bisa dievaluasi ke true atau false. Misalnya, quarter sama dengan 100 adalah ekspresi logika. Jika nilai dalam satu baris kolom quarter sama dengan 100, ekspresi mengevaluasi ke true. Value if true adalah nilai yang dikembalikan jika logical test adalah true. Misalnya, jika argumen adalah string text within budget,
dan argumen logical test mengevaluasi ke true. Maka, fungsi if menampilkan text within budget jika logical test adalah true, dan value underscore if underscore true kosong. Argumen ini mengembalikan 0. Value underscore if underscore false adalah nilai yang dikembalikan jika logical test adalah false. Misalnya, jika argumen adalah string text over budget dan argumen logika underscore test mengevaluasi ke false, maka fungsi if menampilkan text over budget jika logical test adalah false, dan value underscore if underscore false dihilangkan, yaitu setelah value underscore if underscore true ada tanpa koma, maka nilai logical false dikembalikan. Sebagai pembanding antar argumen, dapat diberikan operasi pembanding seperti tanda, sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan lain sebagainya. Untuk menuliskan fungsi logika, maka perlu diperhatikan penulisan tanda petik double atau quotation mark, dikarenakan kesalahan dalam menuliskan quotation mark berakibat fungsi logika tidak bisa dijalankan. Langkah-langkah menuliskan fungsi logika. Yang pertama, tentukan sel yang akan ditulis fungsi logika. Kemudian, awali tanda sama dengan, kemudian tuliskan fungsi logika dengan pola if buka kurung logical underscore test titik koma value underscore if underscore true titik koma value underscore if underscore false tutup kurung. Yang ketiga, gunakan tanda pembanding lebih dari, kurang dari, sama dengan untuk membandingkan alternatif argumen dalam logika. Yang terakhir, gunakan tanda petik double untuk memberikan keterangan argumen dalam fungsi logika dan tanda koma ataupun titik koma secara konsisten dalam penulisan fungsi logika. C. Membuat grafik. Microsoft Excel memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam membuat grafik. Grafik yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel bisa digunakan untuk memperjelas ilustrasi data yang disajikan kepada pengguna. Langkah-langkah membuat grafik. Yang pertama, tentukan lokasi untuk menampilkan grafik. Kedua, klik ribbon insert. Ketiga, klik tanda anak panah pada group chart. Keempat, tentukan kategori grafik. Kelima, pilih bentuk grafik. Keenam, klik OK. Ketujuh, klik select data, kemudian masukkan data yang diinginkan dari lembar kerja. Kedelapan, berikan keterangan sumbu X pada horizontal axis label. Kesembilan, berikan keterangan series dengan cara mengklik series data, edit, kemudian tuliskan keterangan series. Dan yang terakhir, klik OK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.